Klaster sekolah di Padang Panjang, Sumatera Barat semakin bertambah. Dari hasil tracing, klaster SMA 1 Padang Panjang bertambah 4 orang yang terinfeksi COVID-19. Dari penelusuran 54 siswa yang positif COVID-19, ada tambahan 4 kasus positif baru pada klaster SMA 1 Padang Panjang. Mereka terdiri dari 2 orang siswa, 1 orang guru, dan 1 orang tenaga kependidikan. Keempatnya kini diisolasi di asrama sekolah. Sebelumnya, klaster sekolah terjadi di SMA 1 Kota Padang Panjang dan sekolah langsung menghentikan pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Dari hasil tes usap massal, puluhan siswa positif dan sekolah dilanjutkan secara daring. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat untuk informasi lebih lengkap. Rio, jadi selanjutnya saat ini total ada berapa jumlah orang yang terinfeksi COVID pada klaster sekolah di Padang Panjang? Paskalis dan juga saudara, memang oleh pemerintah Kabupaten pemerintah Kota Padang Panjang terhadap tracing kontak dari 54 kasus positif pertama, itu memang ditemukan adanya 4 kasus positif baru yang terdiri dari 2 orang siswa dan 2 orang tenaga pengajar. Dan dalam hal ini memang menunjuk kepada ada temuan kasus positif baru, ada 4 tambahan kasus positif baru. Maka Dinas Kesehatan dari Kota Padang Panjang itu kembali melakukan tracing terhadap kontak dari 4 kasus yang baru ini. Sementara untuk mereka memang untuk penanganan 4 orang yang temuan kasus baru ini juga menjalani isolasi di asrama sekolah dan mereka tidak ditempatkan di tempat yang sama dengan kasus 54 sebelumnya. Demikian sekali. Oke, ini dari tracing ditemukan lagi 4 kasus baru. Nah, upaya dari pemerintah bagaimana untuk terus melacak adanya tracing untuk penyebaran COVID di klaster sekolah ini, Rio? Ya, untuk tracing memang sampai saat ini memang pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan tracing, melacak kontak-kontak dari 54 orang serta 4 kasus temuan baru itu untuk menemukan kasus positif baru atau untuk memutus mata rantai penyebaran dari klaster SMA 1 Padang Panjang ini. Sementara untuk 54 orang yang temuan sebelumnya ini memang sudah menjalani perawatan intensif di asrama sekolah dan mereka sudah menunjukkan adanya kondisi yang membaik dan diagendakan itu memang dalam 10 hari perawatan nanti atau tepatnya 3 hari ke depan itu mereka akan menjalani tes swab kedua. Dan jika memang sudah negatif, nanti mereka boleh dipulangkan lagi ke rumah masing-masing. Sementara untuk 4 temuan baru ini memang Dinas Kesehatan itu menyatakan bahwasanya mereka itu dalam kondisi yang tergolong orang tanpa gejala. Dan mereka memang perawatan memang diintensifkan di asrama agar memutus kontak mereka, agar tidak terjadi kontak baru nantinya. Mereka dipusatkan di asrama ini. Berikut ada kutipan wawancara saya dengan Dinas Informasi Kota Padang Panjang. Hingga kini tetap dilakukan pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Menurut Dinas Kesehatan, CT value mereka itu rata-rata di atas 30. Karena itu, swab akan diulang lagi pada hari ke-10. Sekarang baru hari ke-7. Kemudian setelah terkonfirmasi positif, tanggal 11 kemarin itu dilakukan tracking dan diswab 126 orang siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dari hasil swab itu ternyata positif 4 orang, 1 orang guru, 1 orang tenaga kependidikan, dan 2 orang siswa. Ya, Paskalis dan juga saudara, meski ada temuan kasus positif dan menjadi klaster di SMA 1 Padang Panjang, namun dalam hal ini pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka untuk sekolah lainnya di luar saat ini, tapi memang dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pembelajaran itu kelas hanya diisi oleh 40% dari jumlah daya tampung. Sementara untuk saat ini memang di Provinsi Sumatera Barat sendiri tingkat vaksinasi untuk siswa itu masih rendah, itu capaiannya masih 40%. Untuk itu maka dari hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggencarkan giat vaksinasi untuk para pelajar dan menargetkan dapat menjangkau 250 pelajar di Sumatera Barat untuk vaksinasi dalam rangka giat vaksinasi pelajar ini. Demikian sekali. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.